Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Baitul Faizin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bersama-sama karena Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, Islam maupun kesehatan. Dan jangan lupa untuk terus memanjatkan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita niatkan untuk berzikir dan mencari hidayah dari Allah bersama-sama ya. Mulai masuk masjid ini ya, sudah banyak insyaallah yang akan kita dapat ya, pahala iktikaf ya, pahala berzikir ya, dan pahala bertafakkur ya. Dan mudah-mudahan setiap hari Minggu pagi ya, Allah melimpahkan kepada kita hidayahnya dan ilmu ya, dengan niat kita masing-masing. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pagi ini. Kita langsung saja ke surat Al-Baqarah ayat 188 ya. Nah, sebelumnya masih ada ayat terkait puasa, jadi langsung lompat aja ke 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu sekalian tuh makan ya, amwalakum ya, kepunyaan atau harta di antara kamu ya, amwalakum bainakum ya, harta ya, benda di antara kamu sekalian itu ya, bil batil ya, dengan jalan batil atau dengan cara yang tidak dibenarkan ya. Wa tudlu biha ilal hukam ya. Kemudian kamu menyuap, ini kalau terjemahan Quran ini ya, kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim ya. Tapi kalau terjemahan umumnya ya, kamu membawa perihal itu kepada para hakim ya, maksudnya membawa ke hakim itu dengan maksud menyuap itu ya. Litakulu fariqam min amwalin nas ya, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu ya, bil ismi ya, dengan dosa tentunya ya, dengan cara dosa ya. Wa antum ta'lamun ya, padahal kamu mengetahui ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara global terjemahan Al-Baqarah ayat 188 ini ya, kita dilarang untuk ya mengambil, memakan ya, atau dengan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau dengan cara-cara haram ya, dengan cara-cara yang batil ya. Nah, kemudian orang yang telah mengambil atau ya memakanlah harta orang lain dengan cara batil itu punya kiat, punya
taktik ya untuk mendatangi hakim ya. Akan tetapi maksud dia mendatangi hakim itu agar hakim itu berpihak padanya, dan agar perbuatannya tadi yang memakan harta orang lain atau mengambil harta orang lain itu dibenarkan oleh hakim. Nah, itu Bapak Ibu sekalian maksud di terjemahan secara umum dari Al-Baqarah ayat 188 ini. Sedangkan kamu mengetahui, maksud wa antum ta'lamun itu di sini, padahal orang yang melakukan itu tahu itu berdosa, tapi karena dia punya taktik, punya niat tidak baik tadi, maka agar sikapnya itu tidak ketahuan orang lain, ini dalam bahasa kita sekarang dilegalisasi menjadi sesuatu yang kelihatan benar. Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali hari ini, banyak sekali ya, jelas-jelas dia mengambil harta milik orang lain ya, tapi karena dia secara politis, secara jabatan lebih bisa bermain mata kong kali kong dengan hakim, maka orang seperti ini lebih punya kesempatan untuk kesalahannya ditutupi. Dengan cara apa? Dibuatlah putusan hukum. Nah, ini banyak sekarang ya, banyak. Nah, Bapak Ibu, sekilas insya Allah sudah tahu itu semua perbuatan dosa besar ya. Nah, mari kita baca ya tafsir Ibnu Katsir, mudah-mudahan semakin jelas kita memperoleh pemahaman tentang surat Al-Baqarah ayat 188 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali bin Abi Thalhah ya, wa Ali bin Abbas, kata Ibnu Katsir ini ya, berkata Ali bin Abi Thalhah ya dan Ibnu Abbas, hadza fi rajuli yakunu alaihi malun wa laysa alaihi fi bayinatin wa laysa alaihi fihi bayinatun ya. Ayat ini ya, menceritakan tentang ar-rajuli yakunu alaihi malun ya, seorang laki-laki yang memiliki kewajiban dari harta, wa laysa alaihi fihi bayinatun ya, namun tidak ada bukti yang jelas atasnya ya. Fayajhadul mala wa yukhasimu ilal hukam, lalu ia mengingkari harta tersebut ya. Kemudian dia berperkara atau memperkarakan itu ilal hukam, kepada para hakim. Wa huwa ya'rifu annal haqqo alaih, padahal dia itu mengetahui bahwa ya, memang benar dirinya itu memiliki kewajiban harta. Kewajiban harta itu artinya kewajiban hutang yang harus dibayar. Tapi karena dia tidak mau bayar gitu, maka dia datang kepada hakim ya. Wa huwa ya'lamu annahu asimun akilu haramin ya. Padahal dia itu tahu bahwa sesungguhnya memakan sesuatu yang haram itu berdosa. Jadi kata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas ini, ayat ini menyindir seorang laki-laki atau menceritakan tentang seorang laki-laki pada saat itu punya kewajiban hutang ya, tapi karena mungkin antara dia dengan orang yang dihutangi itu tidak membuat pernyataan hitam di atas putih, maka orang ini mulai dia bagaimana supaya hutangnya tidak ditagih, dibersihkan, dia datang kepada hakim dengan maksud memperkarakan hal itu ya. Padahal dia datang ke hakim dengan maksud agar hutangnya itu dibersihkan, itu sudah merupakan wa huwa ya'lamu annahu asimun akilu haramin, memakan sesuatu yang haram atau ya perbuatan haram seperti itu, dosa ya. Wa kadza ruwi'a Mujahid, demikian juga diriwayatkan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Suddi, Muqatil bin Hayyan, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, annahum qalu, mereka tuh berkata semua ini, la tukhasim wa anta ta'lamu annaka zalim ya. Ya.
Janganlah kamu itu berperkara ya, sedangkan kamu tahu bahwa dirimu itu dolim. Wah, jadi banyak ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita ini berperkara, datang kepada ya pengadilan segala macam lah ya. Padahal kita tahu kita ini memang dolim, kita bersalah gitu. Tentunya dengan maksud kayak tadi ya. Wa qad warada fi sahihain anna Ummi Salamah ya. Wa qad warada fi sahihain an Ummi Salamah. Disebutkan juga dalam dua kitab sahih, dua kitab hadis sahih, tentunya Bukhari Muslim ya, dari Ummi Salamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata atau bersabda, ala innama ana basyarun ya, ketahuilah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, wa innama ya'tini al-khismu ya, dan sungguh telah datang kepadaku orang-orang yang berselisih. Fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana ya, bisa jadi sebagian dari kalian itu ya, alhana bihujjatihi min ba'din, lebih pandai dalam mengemukakan hujah atau alasannya dibanding yang lain. Fa'aqdi lahu ya, barang siapa aku memutuskan perkara untuknya, famang qadaitu lahu bihaqqi muslimin ya, kemudian aku putuskan perkara untuknya itu ya, padahal hal itu merupakan hak seorang muslim yang lain, fa innama hiya qit'atun minnar ya, sesungguhnya keputusan itu tadi ya, itu merupakan sepotong dari api neraka. Falyahmilha ya, maka hendaklah silakan memikulnya sendiri, itu auliyadarha, atau membiarkannya atau meninggalkannya. Jadi kata Nabi ini mengingatkan ya, jadi hati-hati dengan berperkara ya. Kenapa? Orang yang memperkarakan sesuatu itu memang bisa jadi dia lebih memiliki kelihayan di dalam berdebat atau berhujah, sehingga bisa jadi hal itu meyakinkan hakim. Sementara yang lain yang memang orang itu benar, misalnya dia tidak terlalu pintar untuk berdebat atau berhujah, orang itu kalah misalnya. Maka itu ketika hakim memenangkan orang yang pintar berdebat tadi itu, padahal orang itu jelas-jelas salah, maka kata Nabi, hiya qit'atun minnar, keputusan itu ataupun perbuatan orang yang pintar tadi itu untuk ya agar perbuatannya tertutupi oleh sebuah keputusan hukum, maka itu merupakan qit'atun minan nar. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak hari ini seperti itu ya. Untuk menutupi kesalahannya, maka dibuatlah dia dalil, membuatlah dia alibi agar kesalahannya tertutup dan kesalahannya itu ditimpakan kepada orang lain. Hari ini banyak seperti itu. Jadi itu kata Nabi, nar semua itu. Qit'atun minnar ya, api neraka. Nggak tahu nih pagi ini kok ayatnya tentang ini ya, ya sama-sama kita ya. Ya. Jadi hadhil ayatul karimah wa hadal hadis ala annal hukmal hakim ya. Sesungguhnya ayat dan hadis yang mulia ini ya menerangkan bahwa hukmal hakim la yughayyiru syai', hukmal hakim la yughayyiru syai', keputusan hakim itu tidak mengubah hakikat suatu perkara. Fi nafsil amr ya. Jadi hakikat suatu perkara itu fala yuhillu fi nafsil amri haraman huwa haramun ya. Jadi keputusan hakim itu tidak akan menghalalkan sesuatu yang memang hakikatnya haram. Dan ini hanya orang yang
tahu, orang yang takut dosa, dan Allah yang Maha mengetahui. Ya. Wala yuharrimu halalan huwa halalun. Ya. Dan hakim itu tidak bisa mengharapkan sesuatu yang memang hakikatnya halal. Maksudnya apa? Misalnya orang berbuat curang, ya. Dia datang ke hakim agar kasusnya dimenangkan, sehingga orang yang benar menjadi kalah di dalam putusan hakim. Maka itu hanya sementara sifatnya. Hakikatnya putusan hakim itu apa? Batil, dan itu asimun, berdosa, dosa itu. Ya dalam pandangan manusia saja. Ya. Nah, ayat ini juga mengajarkan kepada kita, belum tentu apa yang diputuskan oleh hakim itu ya benar diterima secara agama dan diterima oleh Allah, belum tentu, tergantung benar atau tidak. Ya, kalau sekarang banyak ya, saya rasa Bapak Ibu bisa melihat semua itu bagaimana ya perilaku korupsi, makelar tanah segala macam, ya. Ngambil tanah orang, ngambil harta orang, ya. Semuanya banyak gitu ya. Nah, akhirnya di putusan pengadilan menjadi menang. Nah, ini tidak bisa merubah sesuatu yang memang hakikatnya itu salah dan batil atau haram, tidak bisa dirubah. Dan itu nanti di yaumul qiyamah pengadilan. Jadi pengadilan di dunia ini banyak yang semu. Di mata Allah itu tidak dihitung. Jadi ini mengajarkan kepada kita, hakim itu bukan malaikat. Tadi Nabi mengatakan, bahkan Nabi Muhammad mengatakan, ana besarun, saya ini manusia biasa. Apalagi hakim, apalagi hari ini. Ya kita berdoa semoga jumlah hakim yang adil, yang jujur itu semakin banyak. Bukan semakin banyak hakim yang nggak adil. Kemarin kan banyak ya ditangkap-tangkap tuh ya. Ada yang ketahuan di bawah kasurnya itu berapa M tuh. Nah, ada yang ditaruh di filing kabinetnya, ada yang di bawah kasur, ada yang di dalam mobil. Ya. Miliaran ya, luar biasa. Astagfirullahaladzim, itu saya melihat itu bagaimana nasib pengadilan kita dia. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi Bapak sekalian ya, wa innama huwa yalzamu fil zahiri ya, akan tapi keputusan itu mengikat secara zahir. Jadi zahirnya saja. Fa in tabiqa fi nafsil amri fadzaka ya. Jika keputusan itu sesuai dengan sesuatu yang memang seharusnya, maka itu bagus. Wa illa falil hakim ajruhu 'alal mukhtali wizruhu. Kalau enggak, itu tadi dia harus menanggung ya, dosa ya, dan kepada orang yang juga muhtali tadi itu, pintar berdebat, lihai untuk berperkara itu, ya dia juga akan menanggung dosanya. Nah, Bapak sekalian ya. Min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Tadi ada potongan ayat itu ya. Jangan kamu mengambil atau memakan harta orang lain bil ismi wa antum ta'lamun, dengan cara dosa padahal kamu mengetahui. Itu artinya ta'lamuna butlana ma tad'unahu ya wa turawwijuna fi kalamikum ya. Kamu itu sebetulnya tahu itu berdosa, itu salah ya. Ya. Dan apa yang kamu paparkan di depan hakim itu, kamu tahu itu suatu kebohongan dan kesalahan ya. Ya. Maka jadi kata-kata wa antum ta'lamun tadi itu menyindir orang yang sudah meninggalkan suara hatinya. Suara hatinya berkata, tidak bolehlah, ini hak orang nih, tidak boleh diambil ya. Suara hatinya berkata, aku bersaksi palsu. Suara hatinya itu. Tapi orang seperti itu, orang yang sindir di situ, orang yang sudah meninggalkan suara hatinya itu, sehingga dia terjerumuslah ke dalam perbuatan atau bersaksi palsu ya, sehingga semuanya akan mendapatkan hukuman kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata wa antum ta'lamun itu
nyelekit dia tuh, kayak dia tuh apa ya, nyindir gitu, nyindir tapi kecil. Padahal kamu tahu, nah itu Bapak Ibu sekalian. Padahal kamu tahu kamu itu yang bersalah. Padahal kamu tahu kamu yang bohong. Jadi kalau ada suara hati seperti itu, alhamdulillah, berarti itu masih ada petunjuk. Berarti alarm kita tuh masih sehat. Nah, cepat diikuti. Misalnya kalau kita mau berbuat tidak baik ke orang, hati kita berkata, oh tidak boleh, oh malu, nah, itu cepat diikuti itu. Jangan sampai suara hati seperti itu dibungkam. Nah, dibungkam. Ada suara hati yang masih murni itu dibungkam. Terus aja kita mau berbuat tidak baik ke orang, terus aja kita ini menuruti hawa nafsu kita. Berarti itu membungkam suara hati. Wa antum ta'lamunnya itu udah nggak berfungsi lagi. Jadi setiap orang itu punya alarm ya, di dalam dirinya masing-masing. Qala Qatadah, ya, Qatadah berkata, "I'lam ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, anna qada al-qadi, bahwa keputusan hakim itu la yuhillalaka haraman, tidak bisa menghalalkan yang haram." Ya. Ya, kalau memang putusan hakim itu tidak benar, ya apa yang diputuskan hakim memenangkan seseorang itu yang nggak bisa orang itu dianggap benar secara apa? Secara agama dan secara hakikat. Yang menganggap benar yang itu, yang hakim yang disogok dan orang yang menyogok. Hanya itu. Ya, tapi hakikatnya itu keputusan yang batil itu tetap tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhiqqu laka batilan wa inna ma yaqdil qadi binahwi ma yara. Ya. Dan tidak akan membenarkan bagimu yang batil, ya. Sesungguhnya hakim hanya memutuskan binahwi ma yara, berdasarkan apa yang ia lihat, wa yashhadu bihi syuhud, dan apa yang disaksikan oleh para saksi. Wal qadi basarun yukhti wa yusibu, hakim itu manusia biasa yang bisa salah dan bisa benar. Wa'lamu anna man qudiya lahu bi batilin anna khusumatahu lam tamqadi, ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya, ya, siapa yang diputuskan baginya kemenangan dengan suatu kebatilan, nah ini tadi, anna khusumatahu lam tangqadi, maka permusuhan, perselisihan itu belum berakhir. Misalnya orang udah korupsi, ya, misalnya supaya dia dibersihkan namanya, supaya dia diputuskan bebas, kong kali kong dengan hakim, nah itu namanya mangkudialahu bibatilin, ya. Orang yang dimenangkan oleh hakim padahal dia itu jelas-jelas bersalah. Ya, kalau terjadi demikian, ya, maka orang seperti ini apa? Khusumatahu lam tangqadi, ya. Jadi perselisihan itu, kasus itu akan terus atau belum berakhir di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di mata orang yang ini, ya, di mata orang yang didolimi tadi kan, itu kan akan teringat terus itu. Ya, tanahnya dirampok tapi kok dia yang disalahkan, orang yang merampok tanah yang dimenangkan. Ya. Kalau hakim memutuskan seperti itu, maka itu terus berlanjut, dosanya terus berlanjut di hadapan Allah, akan tetap tercatat sebagai sebuah perbuatan dosa. Ya, hatta ya jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah, sampai nanti dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. Allah yang mengadili, ya, lebih menjamin, ya. Fa yaqdiya 'alal mubtili lil muhiqqi bi ajwad mimma qudiya bihi lil mubtili 'alal muhiqqi fid dunya. Ya. Maka Allah akan memberikan keadilan, ya, kepada orang yang tadi yang terdolimi itu dengan keputusan yang adil yang membahagiakan, ya, dan sebaliknya kepada orang yang telah diputuskan menang dalam kebatilannya itu, termasuk hakimnya itu, akan diberikan keputusan, ya, berupa siksa, tentunya dosa dan siksa. Bapak-Ibu sekalian, ini kok jelas sekali, ya, nggak tahu, ya, kenapa, ya, apa mungkin karena banyak kasus hari ini seperti ini, ya, ini kok jelas sekali di dalam
tajam sekali kayaknya kita nih melihat ini ya Pak. Mungkin karena itu ya, kasus sekarang kan banyak ya, korupsi triliunnya dihukum cuman setahun ya, dihukum nanti potong remisi jadi 7 bulan, potong remisi lagi jadi 5 bulan, enak sekali ya. Wa qala Abu Hanifah berkata, hukmul hakimi bi talaqi zaujati idza syahida indahu syahida zurin. Nah, ini ada cerita lagi dari Abu Hanifah ya. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ya, Imam Hanafi orang sering nyebutnya. Hukmul hakimi bi talaqi zaujati ya, keputusan hakim ya tentang talak perceraian seorang istri, idza syahida indahu syahidan zurin ya, jika ada 2 saksi palsu yang bersaksi di hadapan hakim. Fi nafsil amr, dalam hakikat perkaranya, walakinnahuma adlani indahu yuhilluha lil azwaji ya, namun kedua saksi itu dianggap adil di sisi hakim, yuhilluha lil azwaji, maka keputusan itu menghalalkan wanita tersebut untuk ya nikah lagi, bagi halal kepada calon suami lain, hatta lisyahidainin, bahkan kepada para saksi manakala dia mau menikahi wanita itu, wa yuharrimuha ala zaujiha, dan menjadi haramlah suaminya terhadap istri itu, atau dengan kata lain mengharamkan baginya suaminya, alladzi hakama bitolakiha minhu ya, yang telah diputuskan talaknya oleh hakim darinya, wa qalu ya. Oh, ini nanti. Jadi termasuk juga begini, ada perempuan gugat cerai kepada laki-laki karena nggak tahulah kenapa, pokoknya dia nggak senang lagi sama suaminya, padahal suaminya tidak melakukan sesuatu yang bisa memang bisa dituntut cerai gitu. Suaminya biasa aja, tapi mungkin karena ya kadang-kadang penghasilannya enggak atau kurang teratur gitu ya, serabutan, sementara istrinya tuh tengok kanan tengok kiri, lihat gadget bagus-bagus, tablet bagus-bagus, HP bagus-bagus, rumah tetangga makin kinclong misalnya kan, atau mobilnya makin bertambah banyak ya. Istri tadi misalnya, ini anggaplah bukan di sini insya Allah tidak ada. Nah, istri itu kemudian datang ke hakim. Nah, supaya hakim percaya kepada dia, istri ini mencari saksi palsu yang bisa memberatkan suaminya tadi. Maka bersaksilah 2 saksi palsu di hadapan hakim. Hakim menganggap itu benar, maka dijatuhkan hukuman putusan, diceraikanlah tadi suami istri itu ya. Maka kemudian istri ini ya boleh menikah lagi. Nah, dalam konteks ini sama, hakim, istrinya ya, apalagi yang memberi saksi palsu itu semuanya termasuk orang-orang yang akan diancam oleh Allah ya, asimun ya, dosa ya, dan nanti tentu ada siksaannya itu ya, hanya di dunia seperti itu. Bersabarlah ya, segala sesuatu yang menimpa kita ini bersabarlah. Sekarang kan banyak, kemarin saya punya mahasiswa kebetulan tesis yang ngangkat tentang gugat cerai, banyak sekali kasusnya di Jambi ini, banyak, di kabupaten-kabupaten itu banyak terjadi peningkatan kasus gugat cerai. Jadi istri dulu bagus sekalian, kalau dulu kan laki-laki kebanyakan, sekarang kebanyakan katanya istri itu, perempuan yang menggugat cerai suaminya ya alasan umumnya ya nafkah ya, ada juga yang suami yang selingkuh ya. Kalau suami selingkuh ya nggak usah berat dia maafkan ya, apalagi seorang suami udah main KDRT yang sampai membahayakan nyawa istri, itu nggak bisa ditolerir tuh ya, kita harus selamatkan istri itu ya. Tapi kalau hanya kembang kempis Senin Kemis penghasilan ya kita harus sabar, tidak usah dia datang ke hakim, apalagi membawa saksi palsu agar dimenangkan oleh hakim ya, sehingga terjadi perceraian. Ini semua merupakan perbuatan-perbuatan yang disinggung oleh surat Al-Baqarah ini ayat 188 ya. Ya.
Nah, Bapak sekalian, ini yang tajam saya rasa dari apa nih? Dari surah Al-Baqarah ayat 188. Intinya, mari tetaplah kita berlaku adil, jujur, ya. Ya, kalaupun kita harus kalah dalam putusan manusia, ya, tetap di mata Allah kita akan memperoleh jaminan, hanya ditunda kemenangannya, ya. Nah, jadi pelajaran untuk kita semua, khususnya saya pribadi, mari jangan melakukan perbuatan-perbuatan batil, ya. Apalagi membuat laporan palsu, bersaksi palsu, atau ingin melegalisasi perbuatan yang tidak benar. Naudzubillah, ya. Nah, ini kita belajar dari surah Al-Baqarah ayat 188, ya. Hal itu sesuatu yang harus kita jauhi. Insya Allah melalui firman Allah ini kita jadi mengetahui ini, oh ternyata begitu, ya, tafsir dari la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil itu seperti itu. Contoh kecilnya ya mengambil harta orang lain, ya. Tapi contoh yang makin besar itu adalah ketika mengambil harta orang lain dan kita tidak mau disalahkan, atau tidak mau menjadi orang yang tertuduh, atau tidak mau menjadi orang yang terdakwa, atau tidak mau menjadi orang yang akhirnya dipenjara, maka kita melakukan segala cara dengan cara mengorbankan orang lain. Nah, segala caranya itu hari ini yang sudah sangat banyak, ya, yang kita tahu, yang sering nampak di media sosial itu, ya. Nah, Bapak sekalian, ya, siapa tahu di antara kita nanti ada yang bersinggungan dengan persoalan ini. Tetap mari kita ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sudah kita berusaha untuk berbuat adil, jangan sampai mendolimi orang lain, ya. Ya. Baik Bapak sekalian, kiranya demikian, ya, yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, ya. Ini kalau lanjutkan ke 189 nanggung kepanjangan nanti jadinya, ya. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.